this one. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Let's light up the city. Everybody shine your lights, 'cause the light of the city could be coming back tonight. So turn up your lights. Happy Sunday and welcome back Energized People di ibadah minggu kedua bulan Oktober. Mari hari ini kita mau sama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang telah Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Kalau pada siang hari ini kami dapat berkumpul Tuhan, sebagaimana kami ada, dimanapun kami berada, walaupun terbatas ruang dan waktu, tapi kami percaya hadirat Tuhan selalu nyata dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Allah Roh Kudus, Kau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, biar segala kemuliaan hanya bagi nama Raja di atas segala Raja. Mari setiap kita yang percaya katakan, Amin. Dengan iman percaya, setiap kita beroleh dasar untuk berharap. Dan dengan iman percaya, setiap kita dibenarkan. Haleluya, let's sing this song. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku, Kau perhitungkan hidupku. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku, ku terima jawaban doaku.
Dengan imanku Kau perhitungkan hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh iman percaya kami beroleh keselamatan daripada-Mu. Haleluya. Temukan iman dalamku, setiaku kepadamu selamanya. Dengan imanku kulihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku Kau perhitungkan hidupku. Sungguh Engkau Allah yang setia, dan Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Biar Engkau yang menyelidiki hati setiap kami Tuhan pagi hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin. Kami mau setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
setia Tuhan kepada kami. Mari Roh Kudus tuntun setiap kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama sekali lagi katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Shalom Energize People, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Randy Chandradinata boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh bersyukur walaupun saat ini kita masih beribadah secara online, tapi keadaan pandemi itu sudah semakin membaik dan saya berharap, saya berdoa dalam waktu dekat ya, mungkin tahun depan kita bisa kembali berjumpa secara langsung ya, Pastor Welko, Yusar dan kawan-kawan semua untuk kita sama-sama bisa beribadah dan melayani Tuhan yang hidup bersama-sama. Amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul readiness, ya, atau bahasa Indonesianya adalah kesiapan. Ayat terambil dari Roma pasal ke-13, ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Teman-teman, dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, ini adalah sebuah wake up call. Ini adalah sebuah panggilan untuk anak-anak Tuhan itu bangun dari ketiduran rohaninya. Ya, ini dikatakan Paulus sebagai seorang yang pada saat itu menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan begitu bersemangat, dengan begitu berapi-api. Ya, istilahnya itu Paulus adalah seorang eskatomania. Ya, orang yang begitu berharap, begitu berapi-api menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan kita kembali, termasuk orang-orang yang ada pada saat kerajaan Roma saat itu. Orang-orang Kristen ya. Dan jemaat mula-mula, rasul-rasul menyadari bahwa sejak kedatangan Kristus, sejak kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, mereka ada di sebuah era yang baru, di sebuah zaman yang baru, dan itu disebut sebagai zaman akhir, teman-teman. Nah, jadi istilah akhir zaman itu sudah dikumandangkan oleh Paulus, oleh rasul-rasul saat itu, untuk menanti-nantikan kedatangan Kristus kembali, teman-teman. Nah, bayangin aja kalau 2000 tahun yang lalu udah disebut sebagai zaman akhir. Lalu bagaimana dengan kita yang ada 2000 tahun kemudian? Kita ini ada di akhirnya akhir zaman, teman-teman. Ya, ada di akhirnya akhir zaman. Artinya kita harus segera bersiap diri. Kita harus bersungguh-sungguh berjaga-jaga menanti-nantikan kedatangan
Kristus kembali. Ya, karena kita tahu dari perjalanan ya, dari 1999 mau ke tahun 2000 itu udah banyak ramalan yang berkata 2000 itu kiamat, 2000 itu kedatangan Kristus kembali. Nggak jadi datang 2012 ya, katanya itu tahun kiamat. Tapi ternyata lewat juga ya sampai hari ini. Sehingga ada orang yang mungkin berpikir, buat apa lagi kita berjaga-jaga, buat apa lagi kita menanti-nantikan, toh Tuhan juga nggak datang-datang. Nah teman-teman, hari ini kita diingatkan, kita harus bersiap-siap untuk menantikan kedatangan Kristus. Bahkan di zaman lalu itu, 2000 tahun yang lalu, Paulus sudah mengingatkan kita bahwa hari sudah malam. Ya, di Amplified Bible di situ ditulis, this present evil age. Di hari-hari yang jahat ini, di zaman yang jahat ini, ya, sudah menunjukkan hari sudah malam dan telah hampir siang. Telah hampir siang artinya sebentar lagi Kristus itu benar-benar datang. Oleh karena itu, tanggalkan segala beban dosa yang di ayat 13 tadi dijelaskan dengan tindakan-tindakan yang melawan moral, tindakan-tindakan yang melawan kebenaran firman Tuhan. Dan segeralah untuk mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, perlengkapan senjata terang. Dan kita temukan itu di ayat 12. Ya, mengenakan perlengkapan senjata terang, dan di ayat 14, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, teman-teman. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri di tengah hari-hari yang jahat ini adalah dengan memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata terang. Ya, atau di bagian surat yang lain Paulus mengatakan perlengkapan senjata Allah, perlengkapan senjata rohani, teman-teman. Nah, kesempatan kali ini aku akan menggali lebih dalam mengenai apa itu perlengkapan senjata Allah, teman-teman. Ya, tentunya kita sering dengar perlengkapan senjata Allah. Nah, kita akan coba gali lebih dalam mengenai apa saja sih yang dimaksud dengan perlengkapan senjata Allah. Ya, karena Alkitab juga mengatakan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, bukan melawan pemerintah yang ada di dunia ini. Tapi perjuangan kita adalah melawan roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah yang ada di sana, teman-teman. Perjuangan kita adalah perjuangan rohani, peperangan rohani, dan kita harus memperlengkapi diri kita dengan selengkap-lengkapnya perlengkapan senjata Allah. Nah, minimal dari Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 17 di situ ada 6 perlengkapan senjata Allah yang harus dimiliki. Dan Rasul Paulus menggunakan analogi tentara Romawi mengenakan selengkap-lengkapnya perlengkapan senjatanya, dan Paulus menggunakan analogi ini untuk menjelaskan apa itu perlengkapan senjata Allah. Kita mulai dari ayat yang ke-13, teman-teman. Firman Tuhan berkata seperti ini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang pertama, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ya, senjata perlengkapan Allah yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran, teman-teman. Nah, apa yang dimaksud dengan ikat pinggang kebenaran? Ketika bicara tentang kebenaran, itu bukan cuma sekedar pengetahuan. Kebenaran itu bukan sesuatu yang cuma kita mengerti, lalu bisa kita khotbahkan, bisa kita ceritakan kepada sebanyak mungkin orang. Tapi bicara tentang kebenaran adalah tentang menghidupi apa yang kita telah mengerti, apa yang telah kita perkatakan, teman-teman. Bukan sekedar menjadi pendengar, bukan cuma mengerti, bukan cuma memperkatakan, tapi juga menghidupi kebenaran tersebut. Ya, makanya di dalam hidup ini, teman-teman, kita tuh harus memiliki yang namanya pertama dignity. Ya, dignity itu adalah sebuah kehormatan, sebuah martabat, ya, harga diri. Artinya ketika kita berani mengatakan sesuatu, kita juga harus berani untuk menghidupinya. Ya, jangan sampai generasi sekarang bilang omdo, ya, omong doang. NATO, no action talk only.
Ya, bisa untuk menyampaikan apa yang baik, tapi untuk menghidupinya kita tidak bisa. Dan itu yang namanya dignity, teman-teman. Kita harus memiliki itu sebagai anak-anak Tuhan. Pun dengan integrity, teman-teman. Integritas. Artinya ketika kita berlaku, kita bersikap, kita berkata-kata di hadapan banyak orang, kita akan tetap melakukan hal-hal yang sama ketika tidak ada orang yang memperhatikan. That's integrity. Ya, banyak dari kita yang ketika dilihat banyak orang baru kelihatannya hebat, kelihatannya sempurna, pencitraan sana-sini. Tapi kalau udah masuk ke ruangan yang lebih privat, yang tidak ada orang yang melihat, barulah ketahuan aslinya kita kayak gimana, teman-teman. Nah, makanya kebenaran ini berkaitan erat dengan yang namanya tadi dignity dan juga integrity. Karena kalau orang nggak punya dignity dan integrity, teman-teman, percayalah dia itu seperti seorang yang mengenakan celana tanpa ikat pinggang. Ya, kalau orang nggak pakai ikat pinggang itu bisa ada kemungkinan celananya melorot, teman-teman. Dan itu pasti akan mempermalukan dirinya sendiri dan menjadi batu sandungan buat banyak orang. Nah, oleh karena itu kebenaran itu seperti ikat pinggang. Ketika kita bukan cuma mengerti kebenaran, kita bukan cuma memperkatakan kebenaran, tapi kita juga menghidupi kebenaran. Maka kebenaran itu akan menjadi ikat pinggang yang menjagai pakaian yang kita kenakan. Amin, teman-teman. Itu yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, yang kita harus miliki, ayat 14 tadi. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Ya, keadilan, teman-teman. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan ketika bicara tentang keadilan? Adakah kita memiliki rasa simpati? Apakah kita memiliki satu perasaan yang tertekan di dalam jiwa kita ketika melihat adanya ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita? Ketika kita melihat ada orang-orang yang terpinggirkan, ada orang-orang yang semakin ditekan, padahal mereka ada dalam keadaan yang menderita. Apakah kita merasa ikut sepenanggungan? Apakah kita akan mengusahakan sesuatu untuk mereka? Atau kita memilih untuk, ya sudah, itu urusan mereka. Bodoh amat, yang penting gue happy, yang penting gue nyaman. Orang lain diperlakukan tidak adil, itu bukan urusan gue. Ingat, teman-teman, bahwa Alkitab mencatat kasih itu tidak bersukacita di atas ketidakadilan. Ya, kasih tidak bersukacita di atas ketidakadilan. Artinya kalau ada sebuah ketidakadilan yang dipertontonkan di hadapan kita, harusnya kita punya satu rasa yang tidak nyaman di dalam diri kita. Harusnya kita mulai berpikir bagaimana aku bisa berkontribusi demi terjadinya keadilan sosial di tengah-tengah lingkunganku, teman-teman. Nah, mungkin kita berpikir, oke Kak, bagaimana caranya kita bisa bergerak di sana? Nggak usah jauh-jauh, teman-teman. Mulailah dari diri kita sendiri. Apakah kita dipandang sebagai orang yang adil? Adil di sini artinya apa, teman-teman? Sesimpel kita tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita orang yang suka membedakan sesama karena mereka beda suku sama kita? Apakah kita membuat perbedaan kepada orang lain karena mungkin status sosial kita lebih baik dari mereka? Ya, dan berbagai macam hal lain yang membuat kita merasa lebih superior dan akhirnya kita berlaku tidak adil kepada orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari hal yang simpel, teman-teman. Belajar untuk memiliki hati yang tidak membeda-bedakan orang. Karena semua diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, semua diciptakan berharga di mata Tuhan. Sehingga mulai yuk dari diri kita sendiri. Jangan membeda-bedakan orang, ya. Pandang mereka sebagai ciptaan Tuhan yang begitu dikasihi, yang begitu dipedulikan oleh Tuhan, dan Tuhan mau mereka juga mengenal kasih karunia. Oleh karena itu, berlakulah adil kepada semua orang. Amin. Itu yang kedua, teman-teman. Baju zirah keadilan. Kita lanjut ke ayat 15. Apalagi yang harus kita miliki sebagai perlengkapan senjata Allah? Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah,
Perlengkapan senjata Allah yang ketiga tadi udah ada ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, dan ada kasut kerelaan memberitakan Injil. Nah, apa yang dimaksud dengan ini, teman-teman? Kerelaan di sini bicara tentang sikap hati. Ketika kita melakukan kehendak Allah, dalam hal ini adalah memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus. Apakah ada sebuah sikap hati yang rela untuk kita keluar dari comfort zone kita? Karena tidak ada yang nyaman ketika kita sedang melakukan misi. Ketika kita sedang melakukan kehendak Allah, itu pasti menarik kita keluar dari comfort zone kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita rela melakukannya? Apakah kita rela direpotkan oleh kebutuhan orang-orang lain di sekitar kita? Karena bicara tentang memberitakan Injil, itu artinya kita memandang jiwa-jiwa sebagai pribadi lepas pribadi yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Mereka membutuhkan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika kita memandang mereka sebagai jiwa-jiwa yang berharga, artinya apa? Kita rela direpotkan. Ketika mereka ada dalam keadaan yang susah, ketika mereka butuh ini dan itu, kita menangkap itu sebagai momen mereka bisa mengalami kasih Tuhan. Dan itu artinya apa? Kita siap untuk direpotkan, teman-teman. Ya, apakah kita rela untuk direpotkan oleh orang lain? Kita rela untuk membayar harga, artinya ada tenaga, ada uang mungkin, ada pikiran, ada air mata yang tercurah demi pelayanan tersebut. Dan apakah kita rela, teman-teman, untuk membayar harganya? Lebih jauh lagi, siapkah kita untuk ditolak? Karena tidak semua pelayanan dan maksud baik kita itu bisa diterima oleh orang lain dengan baik. Bisa jadi mereka punya persepsi yang salah terhadap kita. Nah, apakah kita siap untuk mengalami penolakan tersebut? Ya. Dan akhirnya apakah kita rela menderita oleh karena Injil, oleh karena nama Yesus? Nah, ini yang mesti kita tanamkan di dalam diri kita, teman-teman, bahwa memang kita dipanggil untuk menjadi anak Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi mempelai Kristus. Kita dipanggil untuk menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tapi satu hal yang kita mesti sadar bahwa kita pun dipanggil untuk menjadi prajurit-prajuritnya Kristus yang siap untuk menderita bagi komandan kita, ya, yaitu Kristus. Kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 3 sampai 4. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, teman-teman, artinya kalau kita menyadari panggilan kita sebagai prajuritnya Kristus, Christ Army, bukan cuma BTS Army ya, tapi juga Christ Army. Kita adalah prajurit-prajuritnya Kristus. Kita siap untuk menderita bagi komandan kita. Kita tidak memusingkan diri dengan berbagai macam hal-hal yang kita inginkan di dunia ini. Tapi fokus kita adalah bagaimana aku menyenangkan hati komandanku. Nah, teman-teman, tentunya ada satu harga yang harus dibayar, ada penderitaan yang harus kita alami oleh karena nama Yesus, teman-teman. Tapi saya percaya di dalam penderitaan yang kita alami, di balik itu ada sebuah sukacita yang tidak terkatakan. Ada sebuah sukacita damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ya, dan itulah Roh Kudus yang bekerja di hati setiap kita. Sehingga walaupun kita mengalami penindasan, kita mengalami aniaya, kita mengalami penderitaan oleh karena nama Kristus, tapi somehow hati kita tetap bersukacita. Kita masih punya damai sejahtera yang berbeda daripada yang dunia bisa berikan. Dan saya rindu teman-teman semua boleh mengalami sukacita ini. Ya, sebuah kebahagiaan yang berbeda daripada yang dunia bisa berikan. Amin, teman-teman. Ya, itu yang ketiga, teman-teman, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Perlengkapan senjata Allah yang keempat adalah perisai iman. Kita kembali ke Efesus pasal 6.
ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tentunya di dalam sebuah pertarungan kita butuh yang namanya alat untuk bertahan, teman-teman. Untuk menangkis serangan musuh. Dan itu adalah perisai, teman-teman. Dan Alkitab mengatakan gunakanlah perisai iman, shield of faith, untuk kita bisa menahan bahkan memadamkan panah dari si jahat. Nah teman-teman, salah satu ayat favorit pastinya ya ketika pandemi ini sedang terjadi, yaitu di Mazmur pasalnya yang ke-90, di mana di situ dikatakan bahwa Tuhan itu adalah perlindungan dan perisai bagi setiap kita. Kita buka ya Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan cepat buat kita semua. Perikopnya berjudul dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Lihat baik-baik, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok ya, perisai iman teman-teman. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah ya, panah dari si jahat yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Wow, ketika kita baca ayat ini pasti kita akan berharap, kita akan mengaminkan, dan kita percaya bahwa Tuhanlah perisai yang kita miliki untuk kita bisa diluputkan dari berbagai macam tantangan, pergumulan, cobaan yang ada di hadapan kita. Tapi toh teman-teman, kalau kita mau belajar memandang realita bahwa ternyata Tuhan pun mengizinkan ketika sakit penyakit ya, di tengah pandemi mungkin juga kita mengalami kesulitan secara ekonomi, kita mengalami duka cita oleh karena ditinggal orang-orang yang kita kasihi. Apakah ketika itu terjadi teman-teman, artinya kita tidak sedang dilindungi oleh perisai iman? Saya mau katakan teman-teman bahwa perisai iman itu bukan cuma memampukan kita untuk dilindungi dari berbagai macam serangan dari si jahat. Tapi perisai iman itu juga akan melindungi hati kita ketika Tuhan mengizinkan panah si jahat itu bisa menyerang kita. Ya, saya sangat percaya Tuhan sanggup meluputkan kita dari segala mara bahaya. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu yang kita tidak harapkan, aku percaya juga bahwa di situ dibutuhkan perisai iman untuk kita bisa tetap percaya, untuk kita bisa tetap setia sekalipun keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Wow, ini yang keren dari yang namanya iman teman-teman. Bukan sekedar percaya bahwa Tuhan sanggup meluputkan, tapi iman juga bicara tentang aku tetap percaya dan setia sekalipun keadaan tidak sesuai dengan harapanku. Ya, kita harus belajar memiliki iman sampai kepada level yang seperti Ayub, teman-teman. Ketika Ayub kita temukan ya, dia berkata di tengah penderitaannya, apakah engkau mau menerima yang baik dari Allah, namun tidak mau menerima yang buruk? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, ini statement yang begitu luar biasa teman-teman. Bahwa iman Ayub memampukan Ayub untuk tetap bertahan, untuk tetap setia, untuk tetap percaya sekalipun keadaan tidak sesuai dengan harapan Ayub. Amin. Perisai iman teman-teman, itu sangat berguna di dalam setiap keadaan hidup kita. Nah itu yang keempat teman-teman, perisai iman. Lalu senjata Allah berikutnya di ayat ke-17, kita kembali ke Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 17. Di situ dikatakan terimalah ketopong keselamatan, ya, ketopong keselamatan, helmet of salvation.
Helm itu ya, atau ketopong itu gunanya untuk melindungi bagian kepala, teman-teman. Dan sadar nggak sih teman-teman bahwa kepala yang isinya adalah pikiran kita ini adalah medan pertempuran yang sangat krusial. Dimana kalau orang udah kalah di pikirannya, udah diserang pikirannya dulu, dia bisa kalah sebelum bertanding. Dia bisa ngedown duluan. Padahal itu belum tentu terjadi, tapi dia udah takut duluan, terintimidasi duluan. Dan iblis seringkali menyerang itu di pikiran kita, teman-teman. Oleh karena itu, Alkitab katakan, kenakanlah ketopong keselamatan. Karena dengan ketopong keselamatan itu bicara tentang kita yakin, kita percaya, kita tahu pasti bahwa dengan adanya ketopong keselamatan itu, kita yakin akan keselamatan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, bukan berdasar perbuatan, tapi berdasar anugerah Tuhan. Itu telah kita terima. Keselamatan sudah jadi bagian hidup kita. Pengampunan, teman-teman. Bahkan ketika di dalam perjalanannya, di dalam perjalanan iman kita, lalu kita terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, itu bukan berarti Tuhan berhenti untuk mengasihi kita. Pengampunannya selalu tersedia bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Yang tahu betul bahwa oleh darah Kristus dia ditebus, dia diampuni. Kepastian akan pengampunan, teman-teman. Dan juga pastinya kepastian akan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Ketakutan, intimidasi, ya rupa-rupa hal-hal yang membuat kita takut dari si iblis itu bisa kita lawan. Pikiran kita tetap terjaga oleh karena adanya ketopong keselamatan itu, teman-teman. Ya, dan saya berharap perang yang kita sedang jalani ini bukanlah perang yang membebani buat kita. Bukanlah sesuatu yang harus kita jalani dengan penuh ketakutan dan keterpaksaan. Tapi perang ini kita jalani dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Kenapa? Karena pikiran kita dijagai dan dilindungi. Kita tahu bahwa Kristus yang adalah panglima kita, komandan kita, dialah yang akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Dan disitulah iman kita sempurna di dalam Tuhan, teman-teman. Ketika pikiran kita itu dilindungi oleh ketopong keselamatan. Amin. Dan yang terakhir, teman-teman, perlengkapan senjata Allah di ayat 17 juga dikatakan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, teman-teman, seberapa jauh kita mengandalkan firman Allah sebagai alat untuk menyerang, ya, yaitu pedang kan, untuk menyerang. Saya percaya orang yang menguasai firman Tuhan, maka hidupnya pun akan dikuasai oleh firman. Sehingga ketika ada iblis yang menyerang, ada iblis yang mencobai, sama seperti Yesus di padang gurun. Yesus bisa berkata, ya, ketika iblis mencobai ubah batu ini menjadi roti, Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, ada malaikat yang akan menatang engkau. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis. Dan pencobaan yang ketiga datang. Kamu sembahlah aku, maka aku akan berikan seluruh kekayaan dunia. Dan Yesus berkata, nyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, hanya kepada Allah sajalah kamu berbakti. Wow, teman-teman, bagaimana Yesus mengalahkan iblis? Itu bukan seperti ayat yang digunakan sebagai mantra, tapi bagaimana Yesus itu dikuasai oleh firman, perkataan Tuhan, sehingga firman yang disampaikan, firman yang diteruskan itu bisa menjadi alat untuk mengalahkan kuasa si jahat. Nah, teman-teman, pertanyaannya seberapa jauh kita menguasai firman, sehingga firman itu menjadi sesuatu yang menguasai kehidupan kita. Dan ketika iblis berusaha menjatuhkan kita, berusaha mengalahkan kita, kita bisa fight back, kita bisa melawan balik dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin, teman-teman. Saya berharap setiap kita adalah menjadi anak-anak Tuhan yang bersiap, anak-anak Tuhan yang ready untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Ya, bersiap menyambut kedatangannya. Maranatha. Amin buat firman Tuhan. Sampai ketemu di lain kesempatan teman-teman. Happy Sunday. Tuhan berkati. Shalom Energies People, bagaimana? Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Randy? Yang diberkati katakan amin. Amin. Saya juga diberkati dengan firman Tuhan yang dibagikan. Thanks Pastor Randy untuk firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hambanya, keluarga dan pelayanannya di Master Plan Youth. Thank you untuk apa yang dibagikan. Dan makasih juga buat teman-teman yang melayani hari ini. Worship leader, pemain musik, dan semua yang terlibat ya. Sehingga ibadah hari ini bisa berlangsung. Teman-teman sekalian, minggu depan kita akan bergabung dengan ibadah umum di channel YouTube GSJA Batu Tulis Jakarta jam 8 pagi. Live streaming. Lalu kemudian pada minggu yang keempat kita akan beribadah via Zoom. Persiapkan diri teman-teman sekaliannya dan kita berdoa supaya segera kita bisa beribadah bersama-sama secara onsite dan COVID ini bisa terus menurun ya, tidak ada lonjakan. Dan teman-teman, mari kita mau sama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Makasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, Pastor Randy Chandra Dinata. Biarlah Tuhan yang akan campur tangan buat kehidupannya. Biarlah Tuhan yang akan tolong keluarganya dan juga pakai terus dalam pelayanan baik di Master Plan Youth maupun di pelayanan-pelayanan generasi ya Bapak yang dilakukannya. Tuhan terus memakai hamba-Mu ini. Berkati anak-anak-Mu yang melayani hari ini. Tuhan juga memberkati ya Bapak segenap Energize People. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati yang bekerja, berkati dalam pekerjaannya. Yang mencari pekerjaan, buatkan jalan-Mu dalam hidup mereka. Tuhan juga yang menolong bagi anak-anak Energize yang menjalin hubungan, biarlah mereka boleh menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, dan juga yang mencari pasangan hidup, berikan yang terbaik daripada Tuhan. Berkati keluarga daripada anak-anak-Mu ini ya Tuhan, orang tua mereka, Tuhan berkati. Yang studi, berkati dalam studi mereka, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Terus memberkati bangsa dan negara kami. Berkati Pak Joko Widodo. Berkati Pak Ma'ruf Amin, jajaran kabinetnya. Tuhan memberkati kepemimpinan gubernur kami ya Tuhan. Kepemimpinan juga wali kota, bupati, camat, lurah, RW hingga RT Tuhan. Tuhan berikan hati bagi para pemimpin ini ya Tuhan. Hati yang bersih, hati yang peduli kepada masyarakatnya. Berkati gereja Tuhan dimanapun berada Tuhan. Biarlah kami bersatu hati di tengah masa yang tidak mudah ini. Kami boleh ya Tuhan bersama-sama jadi berkat bagi Indonesia. Pandemi belum berlalu Tuhan, tolong ya Bapak. Tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan. Biarlah Tuhan tolong dan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan juga boleh memberkati ya Bapak. Kehidupan kami sekaliannya ya Bapak. Untuk kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Berkati gereja kami. Kepemimpinan di gereja kami, Tuhan juga tolong dan campur tangan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan boleh menolong dan memakai, menjaga, melindungi, berikan kekuatan kesehatan bagi kami sekaliannya, Energize People dimanapun mereka berada. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan doa ini kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Energize People, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan mata iman-Mu kepada Tuhan, terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Persiapkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa Sorgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekaliannya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu Energize People. Tuhan Yesus memberkati.